Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Herianto, Tuhan Bapak. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, khususnya untuk adik-adik remaja yang mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan menyertai ibadah Minggu kita hari ini. Minggu ini adalah Minggu Estomihi dengan tema Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari PW 2 nomor 54, bersyukurlah, datanglah ke bait-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib.
tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B, nomor 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pun waktu ku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Hukum Tuhan untuk kita pada Minggu Estomihi tertulis dalam hukum 1 dan maksudnya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan dipercaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 37 ayat 1 dan 2, Bila ku renungkan dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang, kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di hadapan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Firman Tuhan epistel yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23. Mari kita baca secara responsoria atau berbalasan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah.
Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 743 ayat 1 dan 2, O Tuhan togu-togu ma'au. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan Warta Remaja. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.
Warta Remaja Ibadah Minggu tanggal 27 Februari 2022, nama minggunya ialah Minggu Estomihi. Kita bersyukur hari ini dilayani oleh pelayan firman Amang Pendeta Manumpaksi Ombing STH, pelayan liturgi Sintua Nyonya Samsia Siagian, dan pewarta saya sendiri Rora Alofas Lalahi. Pengumuman, mohon disimak ya teman-teman. Mari teman-teman hadir kembali di ibadah minggu depan tanggal 6 Maret mulai jam 8 pagi ya, jangan sampai terlambat. Kedua, diingatkan kembali bahwa untuk persembahan ibadah dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja ya. Ketiga, puji Tuhan untuk teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini yaitu Patiar Pasaribu tanggal 21 Februari, Nathanael Simarmata tanggal 25 Februari, Albert Napitupulu tanggal 26 Februari, Hector Marpaung tanggal 27 Februari, dan Xavier Situmeang tanggal 27 Februari. Kami ucapkan selamat tahun ya, dan Tuhan memberkati. Yang keempat, teman-teman ada info lagi nih. Kita akan mengadakan PA Remaja pada tanggal 11 Maret 2022 pada pukul 6 sore dengan pembicara Amang Pendeta Binsar Pakpahan. Jangan lupa hadir ya. Demikian Warta Remaja hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 2, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendengar dan diraih olehmu. Kaidah aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Kaidah aku raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Kaidahku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Kaidahku raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kita bersatu dalam doa. Didengar ya, Mang ya? Halo? Ya, dengar. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom, ya, oke. Kita sekarang sudah masuk pada Minggu Estomihi. Ini adalah minggu ketiga masa Prapaskah. Jadi masa-masa Prapaskah itu sudah kita mulai pada Minggu Septuagesima, kemudian masuk pada Minggu Seksagesima, minggu yang lalu,
Dan sekarang kita masuk pada Minggu Estomihi. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga masa Prapaskah. Minggu kita disebut dengan Minggu Estomihi. Artinya, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Pada minggu ini kita diajak untuk memaknai peristiwa sengsara Yesus. Yesus telah menderita, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita harus tetap setia dalam iman menghadapi pergumulan hidup. Tuhan menjadi tempat perlindungan yang teguh, penolong dalam setiap pergumulan, hingga kita mendapatkan sukacita dalam hidup ini. Dulu firman ini ditujukan pada orang-orang Yehuda dalam pembuangan Babel. Dalam pembuangan, hati mereka hancur dan tidak berpengharapan. Nabi Yesaya memberikan kabar baik bahwa Tuhan akan membebaskan umatnya dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Dalam ayat 10 sampai 11 tadi dikatakan bahwa firman-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Kuasa dan dampak firman Allah tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Firman-Nya akan membawa kehidupan kepada orang yang menerimanya. Firman Allah itu berguna untuk semua kondisi kehidupan kita. Dia diibaratkan seperti hujan yang turun dari langit untuk membasahi tanah kering, memberikan kesuburan tanaman yang berdampak pada kemakmuran petani. Sepintas, bila hujan turun, itu adalah air semata yang turun, yang membasahi bumi, mengalir ke saluran got, ke aliran sungai, dan akhirnya ke laut. Tidak hanya itu saja, hujan yang turun membersihkan polusi di udara. Jadi ketika hujan itu turun, bila ada sesuatu debu atau kotoran di udara, itu menjadi bersih. Dan juga dengan turunnya hujan, suhu udara akan menjadi normal.
Hujan itu menjadi sumber air tanah yang meresap ke bumi, menyuburkan tanaman dan memberikan kehidupan bagi makhluk ciptaan Tuhan. Yesaya berkata bahwa firman Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel di pembuangan itu, mereka itu adalah orang-orang yang berharap akan beroleh kebebasan. Mereka beroleh kelepasan dan keselamatan. Dan ini yang mau disampaikan oleh Yesaya, bahwa firman Allah itu tidak akan pernah sia-sia. Firman itu bermanfaat untuk mengajar, menasihati, menegur kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan tiap-tiap orang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itulah dampak dari firman itu. Oleh karena itu firman Allah, kalau kita pahami, dia bagaikan hujan, bagaikan air kehidupan yang tidak pernah kering. Sebab siapa yang haus, dia harus datang kepada Yesus. Sebab dialah sumber air kehidupan. Kita boleh tahu bahwa ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub yang senantiasa mengambil air dari sumur Yakub, perempuan Samaria itu berjumpa dengan Yesus. Dan dalam pembicaraan itu, dia percaya pada Yesus, sumber air kehidupan. Artinya, dengan mendengar firman Allah, kita akan semakin dekat pada kehidupan dan kedamaian. Jadi firman itu memberi kehidupan, memberi kedamaian bagi orang yang mendengar. Dalam tradisi atau kebiasaan orang Israel, bahwa firman Allah itu harus disampaikan kepada anak-anak mereka. Ini boleh kita perhatikan dalam kitab Ulangan, bahwa di dalam kitab Ulangan itu, dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, ini khusus disampaikan kepada orang tua dari orang Israel untuk mengajarkan firman itu berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Bahkan bukan hanya mengajarkan, tapi membicarakannya. Bila mereka duduk di rumah, atau bila mereka sedang dalam perjalanan, apabila mereka juga sedang berbaring, atau juga bila sudah bangun. Artinya, firman itu harus menjadi bahagian dari kehidupan. Pengajaran yang berulang-ulang akan mudah diingat. Makanya guru selalu mengingatkan. Atau orang tua selalu mengingatkan kembali. Mengulang-ulang. Ada pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Jadi seseorang yang sudah terbiasa melakukan kebaikan, dia akan tetap menjadi orang yang baik. Dari mulai anak-anak, dari mulai kecil, hingga dia dewasa nantinya. Dia ketika sudah mendengar firman Tuhan itu dan mengena ke dalam hatinya, itu akan berguna kelak bagi dia. Agar firman Allah mudah diingat, tentu dia akan terbentuk menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Tadi dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 10 itu, ini yang perlu kita perhatikan dulu, bahwa memang seperti hujan dan salju turun dari langit, tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Itu berarti bahwa firman Allah itu menjadikan seseorang itu produktif. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan orang yang menerima firman itu dan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Hujan yang turun akan berdampak bagi tanaman. Tanaman yang subur akan memberikan hasil yang baik bagi petani. Panen akan melimpah
dan petani menikmati hasil. Dari hasil panennya, petani memperoleh roti. Itulah yang boleh kita perhatikan dalam perumpamaan tentang penabur dalam epistel tadi. Bahwa kehidupan yang boleh memberikan buah, buah itu akan berlimpah, semakin bertambah, memberi kehidupan bagi ciptaan lainnya. Ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tentu apa yang dikatakannya tidak pernah gagal. Apa yang dikatakannya tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan merupakan suatu berkat yang luar biasa, yang mendatangkan sukacita. Mereka yang berada dalam pembuangan rindu, bebas, keluar dari pembuangan kembali ke negeri mereka sendiri. Bila firman Allah menjadikan seseorang produktif, maka ada sesuatu yang perlu kita lawan dalam diri kita, yakni kemalasan. Karena hal itu bertentangan dengan firman Allah. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Don't wait till tomorrow. Bila kamu boleh melakukan sesuatu kebaikan sekarang, lakukan sekarang. Jangan tunggu hari esok. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu ada dalam firman-Nya. Seperti apa yang dikatakan dalam epistel itu, dalam Matius 13 ayat 18-23, di sana kita diingatkan, apakah kita adalah orang-orang yang memiliki sikap hati seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan? Apakah kita memiliki hati seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, atau benih yang ditaburkan di semak puri? Sekarang kita boleh menjawabnya di dalam diri kita. Apakah kita hanya mementingkan hal-hal yang berbau duniawi dan mengesampingkan firman Tuhan? Kita diingatkan pada minggu ini, tetaplah setia dan taat menghidupi firman Tuhan. Jangan pernah ragu akan kasih Allah dalam hidupmu. Banyak pergumulan dan tantangan. Oleh karena itu datanglah pada Tuhan. Janganlah goyah iman. Dialah tempat perlindungan yang teguh. Hanya padanya kita mendapatkan sukacita yang kekal. Iman percaya kita harus direfleksikan pada Kristus yang telah menderita, memberikan keselamatan kepada kita. Banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan rencana kita. Namun yakinlah bahwa di dalam semuanya Allah memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan menolong bangsa Yehuda keluar dari penderitaannya di pembuangan Babel. Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Berjalanlah di jalan-Nya. Jangan takut menderita. Sebab Kristus sudah merasakan penderitaan. Dan pada akhirnya, Ia mendapatkan kemuliaan di surga. Oleh karena itu, firman Allah akan mengembalikan kepribadian kita. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Firman Allah membawa kita berangkat dan menghantar kita pada pemulihan jiwa. Firman-Nya menjadi kekuatan bagi kita untuk beranjak, untuk bergerak, meret dari bergerak dari tempat duduk kita mungkin, atau mungkin bergerak atau beranjak dari kebiasaan kita yang kurang baik kepada yang lebih baik. Firman Allah merubah perilaku kita ke arah yang lebih baik.
firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jangan pernah lelah menyampaikan kabar baik. Pertumbuhan benih tergantung pada hati manusia yang mendengar. Oleh karena itu, baik atau tidak baik, kabarkanlah Injil. Jangan pernah lelah. Firman yang kita dengar saat ini pasti ada gunanya. Meskipun kita tahu, ya kalau orang bilang seperti ini, itu kan firman Tuhan. Ya memang firman Tuhan, terkadang kita tidak mengerti. Oleh karena itu, kita tidak tahu kapan firman itu bertumbuh. Namun melalui Roh Allah yang bekerja, firman yang kita dengar akan berarti bagi kehidupan kita. Kita harus belajar bagaimana menyampaikan firman itu, menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Bila kita sudah merasa sukacita dengan firman Allah, bagilah, share-lah firman itu, supaya orang lain juga beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Bila kamu punya hobi, apakah itu dalam multimedia, apakah itu dalam kemampuan untuk menyampaikan sesuatu, ya perkatakanlah, sampaikanlah, ceritakanlah apa yang Yesus telah lakukan dalam kehidupan. Firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, dan meskipun kita masih belajar daring, belajar secara online, karena kita perlu menjaga diri, perlu kesehatan, jangan pernah keluar dari jalan Tuhan. Selalu ingat bahwa apapun yang sedang kita hadapi, kita jalani sekarang ini, pada masa-masa pandemi ini, tetaplah ikut protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu sebagai bukti bahwa kita tetap teguh beriman padanya. Sebab dialah gunung batu tempat perlindungan kita. Jangan goyah. Sebab firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tetap bekerja, memberikan yang terbaik, agar kita beroleh sukacita. Dengan memahami firman-Nya, kita akan mengerti rancangan kasih, pertolongan, dan damai sejahteranya dalam hidup kita. Oleh karena itu, dalam perjumpaan kita saat ini, ketika kita tahu bahwa firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bila kamu tahu, kabarkanlah, beritakanlah kabar sukacita ini kepada semua orang, bahwa apapun yang dikatakan oleh Tuhan, itu akan jadi. Tidak ada yang boleh menghalanginya. Sebab Tuhan berfirman, jadilah terang, langsung terang jadi. Artinya, dengan apa yang diperkatakan Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami dalam ibadah remaja di Minggu Estomihi pada saat ini. Ya Bapa, Engkaulah tempat perlindungan bagi kami. Firman-Mu berkuasa, memberi pengaruh di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang bekerja seperti hujan yang boleh mengairi kehidupan kami, memberi kesejukan kepada kami. Demikianlah Engkau menyapa kami pada pagi hari ini, dalam ibadah kami, dalam perjumpaan kami. Ya Bapa,
Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar, yang dapat mengubah, menjadikan kami lebih produktif lagi. Dengan firman yang bekerja dalam kehidupan kami, akan ada sesuatu yang baik yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya, Roh Kudus bekerja melalui setiap orang yang percaya, yang tetap memperkatakan firman Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami bersyukur, meskipun kami beribadah melalui Zoom pada saat ini, remaja HKBP Menteng, ketika boleh bersekutu memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan. Ya Bapa, itu adalah karunia-Mu, sehingga kami senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Para pendamping remaja, para pengurus remaja yang telah menyediakan segala sesuatunya bagi berlangsungnya ibadah kami. Ya Bapa, beri hikmat, beri didikan kepada mereka, supaya melalui apa yang boleh mereka lakukan, mereka kerjakan, melalui potensi yang mereka miliki, nama-Mu semakin dipermuliakan. Anak-anak kami remaja yang boleh hadir bersekutu pada saat ini, dan juga orang tua yang boleh hadir pada saat ini, biarlah firman yang telah menyapa, memberi kekuatan, penguatan bagi kami masing-masing. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Apakah sedang dalam menghadapi isolasi mandiri, apakah sedang dalam menghadapi sakit penyakit, orang-orang yang kami kasihi yang mungkin butuh topangan, dukungan, doa dari kami, ya Bapa, Engkaulah yang berkarya melalui kami, melalui perjumpaan kami, melalui percakapan kami, biarlah mereka beroleh kesembuhan yang dari Tuhan. Dokter, para medis yang boleh bekerja untuk memberi kesembuhan kepada jemaat-Mu yang harus mengalami sakit penyakit, dan biarlah tangan-tangan dokter, para medis, dan obat yang mereka konsumsi memberi kesembuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu, secara khusus remaja yang merayakan sukacitanya pada minggu ini, ulang tahun kelahirannya. Ya Bapa, ajar mereka menghitung hari-hari kehidupannya, sehingga mereka beroleh hati yang bijaksana. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami, biarlah Tuhan yang tetap memelihara mereka, ketika mereka bekerja dari rumah, ketika mereka bekerja pergi ke kantor, dimanapun mereka melakukan aktivitasnya, biarlah Tuhan yang tetap memberkati. Agar melalui berkat-berkat Tuhan yang boleh diterima oleh orang tua kami, dapat memenuhi segala kebutuhan kami, dan kami tetap memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari nyanyian pujian, Bukan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Teman-teman, ibadahnya udah selesai, tapi sebelum live dulu, kita foto dulu yuk. Yang anak-anak CD juga, biar ada itunya, bukti ke pendeta. Ayo, yang anak-anak CD, join lah kuy. Mulai on cam yuk, yang anak-anak CD. Iya, kalau bisa semuanya gitu kan, biar dokumentasinya penuh juga. Udah boleh yang udah difoto. Ya. Bentar, layar 1 sudah. Oke, layar 2. Ada 3 layar ya di saya ya. Nggak tahu kamu di layar mana, silahkan bersiap saja. Sebentar, layar 2 sudah. Ongoing layar 3. Wah, layar 3 masih banyak yang off cam nih. Oke. Ya, sudah selesai. Ya. Oke. Jangan lupa hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat tanggal 11 ya. Iya. Jadi teman-teman CD bisa ikut semua ya. Bye-bye. Terima kasih ya, Ma. Ya. Kita doa dulu. Oh iya. Petugas tadi, Alova, Eben. Ya, mana Alova, Eben?
Oke, kita berdoa dulu ya. Inang Samsia ya, biasanya liturgis kan yang berdoa di akhir ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana ibadah remaja pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Itu semua berkat penyertaan Tuhan. Kami juga berterima kasih kepada hamba-Mu, Amang Pendeta Manupak Sihombing, yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga bersyukur pada semua yang ambil bagian dalam pelayanan kami hari ini, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berterima kasih untuk kehadiran remaja, anak-anak kami remaja ataupun yang orang tua yang mengikuti ibadah remaja hari ini, dan kami kembali mengikuti aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan terus menyertai kami dan kami selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan untuk kami semua. Sempurnakanlah doa kami ini dengan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.